Satu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Is. Ya, Saya kemarin ada baca WA dari Pak Is. Kira-kira ada hambatan atau masalah apa di kelas Pak? ya Bu Ade, waalaikumsalam Bu Ade. Begini Bu Ade, saya pengen mengutarakan masalah nih Bu Ade, ingin juga di coach dengan Bu Ade nih. Jadi saya ada sedikit masalah di kelas pembelajaran saya, tepatnya di kelas 10 TO, 10 TO mapel gambar teknik saya kan, saya ngambil mapel gambar teknik. Kebetulan saya masuk di jam-jam terakhir tuh Bu Ade, jam 7, jam pelajaran yang terakhir lah, jam ke-7, jam 8, jam 9 pelajaran itu kan. Tepatnya jam-jam 12 siang lah. Jadi ketika saya masuk di kelas itu, saya ketika saya mengajar kan, belakangan saya melihat semangat siswa itu berkurang gitu. Siswa sudah tidak semangat lagi dalam mengikuti pelajaran saya gitu. Padahal saya sudah berusaha maksimal buat dalam memberi materi, dalam menyiapkan materi kepada siswa. Cuman lambat laun siswa tadi kayak kurang semangat gitu buat tidak fokus dalam pembelajaran gitu. Seperti itu. Oh, seperti itu Pak. Jadi apa yang ingin Bapak capai dengan sesi coaching kita kali ini? Lebih spesifik lagi, apa yang ingin Bapak lihat berubah dalam pembelajaran di jam terakhir, Pak? Ya, saya ingin itu mengembalikan semangat siswa, mengembalikan kefokusan siswa tadi, Bu. Saya ingin siswa itu lebih cepat memahami materi saya, gitu kan. Lebih lebih apa namanya, lebih aktif lagi di dalam pembelajaran saya, gitu. Walaupun posisinya di jam-jam pembelajaran terakhir, memang jam-jam rawan, gitu, Bu, ya. Jadi itu tadi, jadi tujuan saya itu saya pengen siswa itu kembali fokus lah Bu dalam pembelajaran. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi, apa saja kira-kira hambatan yang Bapak hadapi saat ini dan dalam ya menjaga minat belajar siswa di jam terakhir? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuat siswa Bapak tersebut merasa bosan atau dia kurang berenergi atau memang mereka ada masalah eh, di apa internetnya seperti itu, Pak? Ya, yang pertama Bu, hambatan yang mungkin saya hadapi yang pertama tadi itu ya pertama jam pelajarannya terakhir Bu ya. Karena sekitar jam 12-an siang ke atas itu saya masuk. Mungkin jadi kondisi siswa tadi mungkin sudah lelah dengan seharian belajar mungkin dari pagi ya sampai siang sudah belajar mungkin dia sudah lelah gitu kan. Jadi minat dia tadi, semangat dia tadi mungkin sudah agak kendor gitu kan. Mungkin itu Bu. Terus mungkin juga materi mungkin ini eh, di anggapan siswa mungkin terlalu sulit, tapi saya sudah mencoba Bu. Artinya juga saya di dalam pembelajaran yang terakhir ini kan di pelajaran gambar teknik ini belakangan saya sudah juga menampilkan misalnya video pembelajaran sudah saya sampaikan, sudah saya coba gitu kan video pembelajaran tentang contoh kemarin materi apa namanya proyeksi kan materi proyeksi. Jadi di dalam menggambar proyeksi itu saya tampilkan video gitu kan. Ya memang awalnya memang agak antusias, tapi lama-lama ya kembali lagi siswa itu yang tidak semangat lah, tidak tidak fokus dalam pembelajaran itu loh Bu. Jadi hambatannya seperti itu.
Em, Selain itu, apakah ada faktor yang mungkin mempengaruhi suasana kelas, Pak? Atau mungkin juga metode pembelajaran atau interaksi antara Bapak dengan siswa Bapak? Ya mungkin saya rasa mungkin ada mungkin faktor-faktor lain Bu yang juga mempengaruhi juga mungkin ya. Mungkin dengan gaya belajar saya, gaya mengajar saya mungkin yang agak kurang kurang dipahami siswa gitu Bu. Tapi ya kembali tadi lagi saya sudah terus berusaha mencoba gitu dengan cara-cara terbaik saya untuk melakukan pembelajaran gitu. Jadi tapi tetap tetap juga sampai sampai belakangan ini ya itu tadi Bu semangatnya terus menurun gitu. Tidak ada sesuatu semangat lagi dalam pembelajaran. Om, sebenarnya Pak, ide-ide Bapak yang Bapak sampaikan itu menarik. Jadi, mari kita bahas ya Pak ya, beberapa solusi potensial. Kira-kira apa saja yang sudah Bapak coba untuk melakukan masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut ya Pak? Hmm, kemarin saya sudah mencoba, Bu, sudah mencoba memberikan seperti kuis singkat gitu loh, Bu ya. Saya memberikan kuis singkat interaktif aja kepada siswa gitu, Bu. Seperti permainan gitulah. Permainan, kuis dalam mungkin untuk meningkatkan semangat siswa dan kefokusan siswa dalam pembelajaran lagi tadi gitu. Bagus sekali sebenarnya itu, Pak. Jadi, bagaimana jika Bapak coba pendekatan yang berbeda selain itu, misalnya dengan metode pembelajaran yang lebih aktif dan melibatkan siswa secara langsung, seperti diskusi kelompok, proyek mini, atau simulasi. Em, Selain itu, kita juga bisa mencoba variasi kegiatan yang lebih menyenangkan seperti teka-teki, bermain peran, atau presentasi singkat. Bagaimana dengan menciptakan suasana kelas yang lebih merangsang? Kira-kira kalau menurut Bapak, misalnya Mau dengan mengatur tata ruang kelas yang lebih fleksibel atau menggunakan media pembelajaran yang menarik, Pak. Eh, oh iya, Pak. Dari diskusi kita tadi, kira-kira tindakan konkret apa yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat? eh Bisa salah satunya atau yang lain, kira-kira Pak, yang paling relevan atau realistis bagi Bapak lah kira-kira. mungkin saya akan menerapkan ini Bu, saya mendapatkan ide satu eh, memberikan ice breaking kepada siswa. Jadi mungkin di dalam pembelajaran nanti, di dalam proses proses pembelajaran, saya akan memberikan ice breaking gitu Bu, ice breaking untuk ya mengembalikan semangat siswa tadi itu Bu. Nah, memang selama ini saya belum pernah menerapkan itu gitu. Jadi ide saya mungkin muncul seperti itu. Saya akan menerapkan ice breaking. Mudah-mudahan nanti siswa tadi bisa kembali semangat. Mungkin dengan bentuk entah misalnya gerakan tangan atau mungkin tentang dengan suara ice breaking yang saya buat. Mungkin itu Bu nanti ide-ide yang bisa saya terapkan di kelas. Itu sebenarnya sangat bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung itu. Jadi, saya akan memberikan Bapak beberapa contoh proyek mini atau permainan yang bisa menjadi ice breaking yang bisa Bapak adaptasi. Em, Oke, Pak. Jadi, setelah Bapak melaksanakan tindakan tersebut, ya mari kita evaluasi ya Pak ya, evaluasi bersama apa yang berjalan dengan baik, terus apa yang perlu kita perbaiki Pak. Mungkin yang sudah berjalan itu Bu, mungkin yang sudah berjalan eh, artinya tadi kan saya sudah menerapkan kuis interaktif itu kan mungkin sudah lumayan bagus. Mungkin itu tadi yang perlu diperbaiki tadi ya saya akan menerapkan ice breaking gitu. Saya akan membuat satu permainan di kelas untuk ya menyegarkan kembali kefokusan siswa
dalam proses pembelajaran. Jadi siswa itu bisa menjadi fokus lagi dan semangat menerima pembelajaran dari saya gitu. Oh, baiklah Pak, terima kasih telah apa namanya menceritakan semuanya Pak. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa seperti ini lagi ya Pak ya. Iya, Bu. Eh, Kira-kira Bapak bagaimana perasaannya hari ini Pak? Apakah Ya, yang sudah saya berikan sudah sangat membantu Bapak atau belum Pak? ya alhamdulillah sangat membantu Bu. Saya jadi bisa mendapatkan inspirasi baru tentang cara cara mengatasi tadi ketidakfokusan siswa dalam pembelajaran. Itu saya menjadi saya bisa mendapatkan ide lah bagaimana mengatasi siswa dengan mungkin tadi idenya memberikan ice breaking gitu dengan siswa. Mudah-mudahan semuanya ini berjalan dengan baik, Pak ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan siswanya menjadi lebih efektif lagi untuk pembelajaran ya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih Pak Iskandar. Selamat Iya, siang. iya sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ade, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Iskandar. Apa kabar Bu Ade hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Bapak Lihat, gimana kabarnya, Pak? alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Alhamdulillah ini. Tadi Bu Ade ngabari saya ini ada sesuatu sepertinya nih. Bu Ade ada sedikit masalah kayaknya Bu Ade ini ya. Masalahnya apa Iya, nih Bu Pak. Ade? Iya, Pak. Saya lagi ada permasalahan pada saat proses pembelajaran, Pak. Nah, kan saya kan mencoba untuk mempraktekkan pembelajaran diferensiasi dengan penerapan kompetensi sosio emosional juga, Pak. Penerapan belajar berdiskripsi sesuai emosional ya Bu Ade. Jadi di pertemuan kita yang singkat ini apa tujuan dari pertemuan kita nih Bu Ade kira-kira? Saya ingin mengatasi kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang heterogen. Lalu saya merasa siswa dengan kemampuan berbeda tidak mendapatkan perhatian yang cukup, Pak. Hmm. Jadi siswa tidak mendapatkan pemahaman perhatian yang cukup ya. Apa saja hambatan yang Bu Adi hadapi saat ini dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah ada kendala terkait dengan siswa, kurikulum, sumber daya, atau faktor lainnya? Hmm, Sulit mengatur waktu untuk mempersiapkan materi yang berbeda-beda, Pak, untuk masing-masing siswa tersebut. Selain itu, beberapa siswa merasa tidak nyaman bekerja dalam kelompok yang heterogen, Pak. Bagaimana dengan pengembangan kompetensi sosial emosional siswa? Apakah ada tantangan yang terkait dengan hal itu? Beberapa siswa sulit berkolaborasi dengan teman sekelasnya. Mereka cenderung lebih individualis, Pak. Lebih individualis. Iya. Ide-ide menarik. Mari kita bahas beberapa solusi potensial. Apa saja yang sudah pernah Bu Ade coba untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Hmm, saya sudah mencoba mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan, tetapi masih ada beberapa siswa yang merasa tertinggal, Pak. Masih ada siswa yang merasa tertinggal ya. Bagus sekali. Bagaimana jika kita coba pendekatan yang berbeda? Misalnya memilih aktivitas sesuai minat dan kemampuannya. Selain itu kita juga bisa mengembangkan kegiatan yang dapat meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar siswa. Seperti diskusi, kelompok, atau proyek bersama. Em, Bagaimana dengan pengembangan kompetensi sosial emosional?
Kegiatan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti empati, kerjasama, dan komunikasi efektif? Mungkin kita bisa mengadakan refleksi kelompok atau permainan yang menuntut kerjasama tim, Pak. Dari diskusi kita tadi, tindakan konkret apa yang akan Bu Adi lakukan dalam waktu dekat? Pilihlah satu atau dua tindakan yang paling relevan dan realistis lah gitu. Em, saya akan mulai dengan membuat em, pusat pembelajaran di kelas dan merencanakan kegiatan kelompok yang lebih terstruktur, Pak. Sangat bagus, sangat bagus. Untuk mendukung Bu Ade, saya bisa memberikan beberapa sumber daya atau contoh kegiatan yang bisa Bu Ade adaptasi gitu. Nah, setelah melaksanakan tindakan tersebut, mari kita evaluasi bersama. Apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki. Eh, itu Bu, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki. Baiklah, Pak. Pusat pembelajaran cukup efektif, tetapi beberapa siswa masih kesulitan memilih aktivitas yang sesuai, Pak. Hmm. Terima kasih atas masukannya. Mungkin kita bisa mencoba memberikan lebih banyak panduan atau pilihan yang lebih spesifik untuk siswa. Selain itu, kita juga bisa melibatkan siswa dalam proses perencanaan pusat pembelajaran agar mereka merasa lebih memiliki. Itu Bu Ade. Iya, Gimana? Pak. Jadi, Terima kasih banyak ya, Pak ya. jadi Bu Ade, saya tambahkan sedikit Bu Ade. Gimana sekarang Ya, perasaan Bu Ade? perasaan saya sudah merasa lebih lega, Pak ya. Bapak sudah membantu saya untuk eh, menghilangkan bahkan mencari solusi dari hambatan yang saya temui di waktu penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan kompetensi sosial emosional, Pak. Ya. Berarti sekarang Bu Ade sudah memiliki gambaran ya tentang caranya gimana yang akan Bu Ade lakukan ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak Is. Oke Bu Ade, Sudah banyak mudah-mudahan membantu. bisa diterapkan gitu. Mudah-mudahan Iya, bisa Bu Pak. Ade terapkan gitu ya Bu Ade. Iya, Pak. Oke Bu Ade. Makasih ya, Pak. Yuk sama-sama. Assalamualaikum Bu Sam- Ade. Waalaikumsalam.